warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Teguh Suci Wahyuni dengan nomor UKG 202400203614. Asal LPTK Universitas Pasundan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat cahaya di kelas 5. Asal instansi saya di SD Swasta Al-Wasliyah Semadam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bersiap. Beri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Hari ini Bu absen ada yang hadir? Ada. Siapa yang tak hadir? Tiga. Kenapa dia tak hadir? Sakit. Oke, mari doakan kawannya yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan supaya dia bisa ikut lagi belajar sama kita. Amin. Ada lagi yang nggak datang? Ada. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyi lagu nasional ya. Kita semuanya perhatiin. Ayo, kau banggakan
saksikan video yang akan ibu tampilkan ya. Dengarkan dan saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang aku tuju ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dimantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas. Sudah lihat videonya? Sudah. Apa yang kalian lihat? Sifat-sifat cahaya. Nah, dari yang kalian tonton tadi, video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa aja yang kalian ketahui? Ayo, ada apa aja di dalam videonya? Ayo, namanya Hah? Sifat-sifat cahaya. Apa aja sifat-sifat cahaya? Cahaya dapat
3. Oke, yang kedua sifatnya tadi apa? Saya dapat dua. Sifat Dibantuan. Bukan. Kalian setiap pagi mau pergi ke sekolah, pernah bercermin depan kaca? Pastikan untuk benerin jilbab, benerin rambut, bercermin di depan kaca. Kira-kira kenapa bayangan kita bisa ada di kaca ya? Pantulan wajah kita tuh kok bisa ada di kaca ya? Kenapa ya? Kenapa? Iya, karena cahaya dipantulkan ke cermin, kemudian dipantulkan ke mata kita. Itulah kenapa bisa ada muka kita di cermin, ya kan? Begitu juga seperti di contoh video tadi, ketika kita membaca buku, cahaya dari lampu. Kalau di rumah kalian ada meja baca, kalian lagi baca, cahaya lampunya itu mengenai buku, lalu dipantulkan ke mata kita. Nah, sekarang lihat di tangan ibu kanan dan kiri. Ada apa aja? Ada cermin dan ada blender. Kita buktikan cahaya dapat dipantulkan. Perhatikan ya, ini kacanya kecil ya. Nih, ini ibu ada cermin, kemudian ada apa nih? Cahaya ya. Ketika senternya ibu pantulkan, arahkan dia ke senter, apa yang terjadi? Cahayanya memantul. Itulah sifat cahaya yang kedua. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, sudah dua sifat cahaya. Kemudian yang ketiga apa? Cahaya dapat benda bening. Apa contoh dari benda bening yang ditampilkan video tadi? Apa? Gelas. Kemudian apa lagi? Kaca. Jadi cahaya itu bisa menembus yang namanya benda bening. Dan cahaya bisa sedikit melewati benda buram. Apa contoh benda buram? Adalah contoh dari benda buram. Dan cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Apa contoh benda gelapnya? Ya, jadi ingat ya, cahaya bisa melewati benda bening dan cahaya bisa sedikit menembus
Siap-siap.